wabarakatuh. Okay, let me introduce myself to you. My name is Wulandari. You can call me Wulan. I'm from Solo. Now I live in Pasar Baru. I come from the Electronic Engineering Study Program. My student number 210104233. I come from class 1B. I from group 3. My friend number 1 Liza Susilawanti, number 2 Bima Trisakti Mulya, and number 3 Kevin Zani. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul verb atau kata kerja. Di dalamnya terdapat definisi, contoh, dan cara penggunaan kata kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan membacakan definisi dari verb. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman tentang sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, verb sering disebut kata kerja karena verb menunjukkan aktivitas dari subjek dalam kalimat. Verb merupakan bagian terpenting dan selalu muncul dalam setiap kalimat. Kata kerja dari bahasa Indonesia ini juga sedikit unik. Jika kamu berpikir bahwa verb harus merupakan sebuah aksi, kamu salah besar. Kata kerja dalam bahasa Inggris bisa mendeskripsikan sebuah kondisi. Contohnya, she plays in the backyard with her sister, yang merupakan action, dan he feel empty, yang merupakan condition. Selanjutnya, penggunaan verb. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal grammar yang bisa diidentifikasi dengan perbedaan zona waktu, mulai dari masa sekarang dan masa lampau, dan menuju masa depan. Dengan adanya perbedaan waktu, verb juga berubah untuk setiap kondisi. Setiap kata kerja biasanya memiliki 3 bentuk verb, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Semakin besar angkanya, semakin lampau bentuk dari kata kerja itu sendiri. Tak hanya verb 1 sampai verb 3, ada juga verb ing yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aksi yang sedang dilakukan saat itu juga. Verb atau kata kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu verb 1 atau present. Kata kerja ini adalah kata kerja yang bentuk asalnya infinitif atau yang bisa digunakan dalam kalimat simple present tense. Bentuk kata kerja ini sama dengan bentuk kata kerja asal, tetapi selalu diakhiri dengan huruf S atau ES atau IES. Untuk subjek orang ketiga, singular, he, she, it dalam kalimat simple present tense. Contohnya, sleep menjadi sleeps, cry menjadi cries, study menjadi studies. Bagian yang kedua yaitu verb to atau past. Bentuk kata kerja verb to bisa digunakan dalam kalimat simple past tense. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterangan waktu seperti last night, yesterday, 3 years ago, dan sebagainya. Biasanya, kata kerja kedua ditambahkan huruf D atau ED dari kata kerja pertama. Tapi, bisa juga berubah bentuk yang hurufnya berbeda. Kata kerja yang hanya ditambahkan huruf D atau ED disebut dengan regular verb, sedangkan perubahan huruf pada kata kerja disebut sebagai irregular verb. Contoh regular verb yaitu call menjadi call, clean menjadi clean, enjoy menjadi enjoyed, talk menjadi talk. Contoh irregular verb, begin menjadi began, eat menjadi ate, speak menjadi spoke,
dan take menjadi took. Bagian yang ketiga disebut sebagai verb 3 atau past participle. Sebenarnya, verb kedua dan ketiga bisa dibilang mirip. Bahkan banyak kata kerja yang memiliki kata yang sama persis dengan bentuk keduanya. Bentuk ketiga dari verb digunakan untuk kalimat perfect, tense, dan passive voice. Sama halnya dengan verb 2 dan verb 3. Verb 3 juga dibagi dua menjadi regular verb dan irregular verb. Contoh dari regular verb yaitu studies, 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 work, work it, pawn, pawn it. Contoh irregular verb: go, went, gone, drink, drank, drunk, write, wrote, written, speak, spoke, spoken. Bagian selanjutnya yaitu verb ing. Dalam penggunaan verb yang diakhiri ing, grammar yang digunakan adalah continuous tense, alias yang sedang berlangsung saat ini juga. Bentuk kata kerja ini didahului oleh auxiliary verb, kata kerja bantu, be, is, or was well. Contohnya, walk menjadi walking, sing menjadi singing, write menjadi writing, play menjadi playing, and take menjadi taking. Materi selanjutnya yaitu jenis kata kerja. Yang pertama yaitu action verb. Action verb adalah kata kerja yang mengapresiasikan sebuah tindakan ataupun kepemilikan. Contohnya, Andrew raised his hand. Dan contoh kedua, Andrew gave Randy the ballpoint. Jenis yang kedua yaitu modal verb. Modal verb dikenal juga sebagai helping verb. Modal verb adalah kata yang digunakan sebelum action maupun auxiliary verb untuk memperjelas ataupun memberikan informasi tambahan mengenai suatu kemungkinan ataupun keterangan waktu. Contohnya, Celia is going to New York, di mana is sebagai modal verb dan going sebagai action verb. Jenis selanjutnya yaitu auxiliary verb. Disebut juga sebagai linking verbs. Kata ini digunakan untuk menghubungkan suatu subjek dengan kata benda atau kata sifat yang menggambarkan subjek tersebut. Contohnya, we are your neighbor. Oke, sekian dari pembacaan makalah saya. That's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.